Halo semuanya, jadi di sini aku mau bikin video how little bit me dalam mendaftar kuliah dari D3 ke S1 gitu kan. Aku ngerasa kayaknya perlu didokumentasiin gitu kan. Karena proses aku daftar kuliah pas waktu tahun 2020 itu nggak ada dokumentasi sama sekali, jadi kayak ngerasa sayang banget, cuman keingetnya tuh di otak mulu gitu kan. Nah, aku ini daftarnya di Universitas Terbuka, lanjut D3 ke S1. Nah, awalnya aku tuh milih ADBIS gitu kan, administrasi bisnis, karena jurusan D3 aku tuh administrasi bisnis gitu kan. Cuman kalau setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya administrasi bisnis itu kurang deh untuk indis ekonomi gitu kan. Di situasi sekarang tuh kayaknya cari yang lain dulu deh. Terus aku tuh kepikiran kan awal pendaftaran kuliah dulu tahun 2020 aku tuh kan sempat kepikiran buat daftar jurusan manajemen gitu kan, cuman nggak kesampaian gitu kan. Akhirnya aku mikir apakah aku lintas jurusan aja ya ke manajemen gitu kan. Terus pas aku compare antara administrasi bisnis dan manajemen, itu tuh ternyata bisa dibilang karirnya tuh lebih menjanjikan lah, bukan menjanjikan sih, kayak lebih mending lah di jurusan manajemen ini dibandingkan administrasi bisnis. Jadi ya udah aku kepikiran gitu kan. Nah, buat transfer D3 ke S1 dari administrasi bisnis ke manajemen. Nah, akhir November kemarin aku tuh udah open akun di akun registrasi gitu di akademiknya UT gitu kan, di akhir-akhir November lah gitu. Nah, terus aku lanjut pembayaran pendaftaran. Kan kalau di UT itu kalau misalnya transferan kuliah itu kan pembayaran pendaftarannya itu sekitar 400.000. Jadi aku daftar, udah terdaftar gitu kan. Pokoknya aku masih enjoy aja sampai akhirnya diberitahu kalau pemberkasan tutupnya tuh akhir tanggal 15 Desember gitu kan. Jadi aku cepet-cepet ngurus, terus aku ke kampus UB karena aku D3-nya di UB. Tanggal 10 kemarin, 10 Desember aku ngurus berkas buat legalisir sama juga ambil transkrip nilai gitu kan, karena kan diminta transkrip yang berlegalisir dan juga ijazah berlegalisir basah gitu kan. Jadi udah aku urus, plus aku udah input datanya juga di hari itu tanggal 10 kemarin. Kayaknya ada devlognya, lihat aja deh nanti kalau nggak salah. Kalau nggak setelah ini aku upload atau nggak sebelum video ini deh, pokoknya aku bakal upload a little bit vlog di Malang. Terus lanjut besoknya validasi, sekarang ini tanggal 11 gitu. Oh my god, dan ini aku mau melanjut isi data lagi yang diperlukan. Halo semuanya, jadi aku mau update gitu kan. Maaf banget videonya sebenarnya nggak aku lanjut karena aku udah keburu ngantuk gitu kan. Semalam itu aku ngurusin pengajuan mata kuliah dari perkuliahan sebelumnya gitu kan, sampai jam 11-an kalau nggak salah. Terus tadi pagi sekitar jam 9, kayaknya jam 9 atau jam 10, dikabarin dari pihak UT kalau ada pemberkasanku yang kurang begitu. Ternyata yang kurang itu adalah CV-nya, data pribadi, riwayat data pribadi itu yang kurang gitu kan. Jadi masih menunggu lagi ya tuh. So ya, aku bakalan update, kayaknya sih bakalan besok deh untuk pengumumannya. Semoga diterima semua mata kuliahku. Halo semuanya, aku sebelumnya mau minta maaf karena baru bisa update tahun 2026, karena adanya nggak mood bikin video gitu. Oke, ya langsung aja ke intinya gitu kan. Yang jelas aku kan terakhir update itu di tanggal 12 Desember 2025. Itu tuh
berkasnya itu ada kesalahan gitu kan. Nah aku perbaiki gitu kan. Terus tanggal 16 Desember 2025 aku dapat notifikasi bahwa aku berkasnya itu sudah lulus melewati tahap 2. Jadi validasi lagi di tahap ketiga itu untuk cuman data pribadi doang gitu ya. Terus dikabarin lagi nih kalau tanggal 20 Desember 2025 itu berkas aku tuh sudah lulus melewati tahap ketiga. Jadi pemeriksaan pengajuan RPL. Dan dimana kalau di websitenya UT sendiri tuh terteranya 5 hari gitu kan. Terus aku tanya dong, kok nggak tervalidasi gitu kan. Ternyata diperpanjang sampai Januari 2026 tanggal 15 gitu kan. Terus tanggal 12 Januari kemarin aku dikabarin bahwa asesmennya sudah selesai gitu kan. ACC itu nggak semua, jadi yang ter-ACC itu ada 10 matkul gitu kan, dimana ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 matkul yang nilainya itu jadi B. Padahal di di matkul maksudnya di transkrip kuliah punya aku tuh nilainya tuh A, jadi di sini tuh nilainya itu jadi berada B gitu kan, gitu. Terus yang ditolak itu ada 4 matkul, 2-nya bilangnya itu sudah dialihkan ke mata kuliah yang lain, mata kuliah yang setara atau sama sesuai CPMK ya, pada transkrip sudah dialihkan ke mata kuliah yang lain, dan 2 yang lain itu nilai tidak sesuai dengan persyaratan pembebasan mata kuliah, soalnya minimal tuh B. Duh, miris banget, tapi ya sudah lah ya, nggak apa-apa, soalnya juga lintas berpindah jurusan gitu kan. Jadi kayak ya mau berharap apa gitu kan. Tapi ini aku sudah mengunduh gitu kan, sudah mengunduh mana udah tuh ya, kartu tanda mahasiswa sementara dari UT gitu. Terus ini aku mau menuju My UT. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau update perkembangan dari aku daftar UT. Jadi aku tuh kemarin kan video terakhir tuh sempat kesulitan gitu kan, login akun MyUT gitu kan. Terus setelah tanya-tanya akhirnya bisa gitu kan. Ini tuh aku mau mengisi KRS-nya dulu gitu. Di sini sih informasinya untuk semester 1 ini tuh maksimal tuh 20 gitu. Lokasi ujiannya aku udah ngisi alamat, terus ini ngisi alamat tempat ujian, dan ini aku mau lanjut mengisi mata kuliah gitu. Dan aku udah ini ngeprint pembayaran registrasi mata kuliah. Tentunya murah guys. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau update kalau aku udah bayar UKT. Jadi UKT-nya itu sebesar, kalau dihitung-hitung sih 1,8 untuk semester kali ini. Terus kan setelah bayar UKT, aku tuh dapat email, dapat WhatsApp gitu kan, dari kayak WhatsApp official UT gitu kan, bahwa kayak konfirmasi gitu. Terus aku disuruh login di website gitu, katanya sih itu untuk
bahan ajar digital gitu kan. Cuman ketika aku mengaksesnya kok kesulitan gitu kan, jadi aku tanya ke UT Malangnya ini gimana aku ngadepinnya, terus juga selanjutnya aku harus gimana buat ikut perkuliahannya di UT, dan juga cara daftar tutornya gimana gitu. Intinya aku akan terus update di video ini sampai aku beneran dapet jadwal tutor begitu ya. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau unboxing paket buku dari UT gitu. Ini totalnya 4,56 gitu, dan ini udah dibuka sih sama bapak saya gitu kan, tuh udah kebuka dikit kardusnya, tapi kayak yaudahlah, mari kita buka. Gak sabaran banget. Wow, ini tuh total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buku begitu. Oh gila, bukunya gede ya ternyata. Wow, ini yang pengantar akuntansi. Terus ini yang pengantar bisnis. Terus ini yang organisasi. Terus juga ada buku perekonomian Indonesia. Terus juga ada nih pengantar ekonomi mikro. Terus kemudian ada yang terakhir manajemen. Yap, aku kuliahnya lanjut di jurusan manajemen karena sebenarnya aku udah kuliah. Jadi ini aku mau lanjutin untuk gelar S1-nya begitu. Lala. Super deg-degan sih jujur kak, karena kan ini kan saya harus belajar mandiri gitu kan, belajar sendiri gitu, jadi kayak tapi ya semoga ya saya bisa melewatinya. Hai semuanya, jadi aku hari ini dapat paket lagi dari UT. Isinya sih berkas pendaftaran, terus katalog sistem penyelenggaraan UT, kurikulum, sama kalender. Let's go, mari kita buka. Dapat 2 buku. Ini buku katalog gitu. Sistem penyelenggaraan. Yang satunya lagi katalog kurikulum program studi. Terus ini ada kalendernya. Udah gitu doang, yang ada lagi. That's it, bye bye.